Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Debbie Amelia. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai instalasi Odoo dan juga navigasi pada Odoo. Maka pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai fitur purchase pada Odoo. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu mengenai create contact text, yang kedua ada create request for quotation atau RFQ, yang ketiga ada create purchase order. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas mengenai kontak teks. Kontak teks ini berarti menandai suatu kontak dalam modul purchase yang ditandai adalah kontak dari suatu vendor yang berfungsi untuk memberikan informasi dari banyaknya vendor yang ada di sebuah perusahaan. Vendor-vendor tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis barang atau jasa yang mereka suplai atau sediakan. Hal ini tentu mempermudah proses dalam transaksi purchase maupun menganalisa vendor. Langkah yang pertama, kita bisa memilih modul kontak. Setelah modul kontak terbuka, maka kita bisa pilih configuration, lalu klik kontak text. Lalu bisa klik new contact text. Lalu di sini ada field yang harus kita isi, yaitu tag name dan juga parent kategori. Untuk tag name-nya di sini saya ingin mengisi kabinet manufaktur. Dan untuk parent kategorinya saya mengisi vendor. Maka setelah selesai diisi, kita bisa save. Maka kontak teks untuk kabinet manufaktur telah aktif. Selanjutnya, untuk fitur purchase yang kedua ada RFQ atau Request for Quotation. Request for Quotation ini merupakan surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengaksesnya pada modul purchase. Untuk langkah yang pertama, kita bisa ke modul purchase. Lalu kita bisa membuat request for quotation baru. Maka kita akan mengisi field yang harus diisi pada request for quotation. Di sini untuk vendor ini merupakan nama vendor atau supplier dari produk yang dibeli. Untuk vendor reference ini merupakan referensi vendor dan tidak wajib untuk diisi. Lalu di sini ada currency, yaitu mata uang dari produk yang dibeli. Lalu ada order date, di mana tanggal dibuatnya purchase order atau terisi secara otomatis, namun dapat diedit apabila terlambat membuat purchase order. Lalu selanjutnya di sini ada produk, yaitu merupakan list produk yang akan dibeli berserta dengan deskripsi, kuantitasnya, dan juga harga, pajak, dan subtotal. Selanjutnya kita akan mengisi vendornya. Di sini saya mencontohkan mengisi vendor dari Anita Oliver. Lalu untuk kurensinya mata uangnya menggunakan DR. Untuk order deadline-nya hari ini dan expiry-nya yaitu tanggal order deadline-nya berarti hari ini tanggal 13 Maret dan untuk expiry file-nya yaitu 14. Untuk produknya
Di sini saya memesan buds kabinet, kuantitasnya 2, unit price-nya yaitu 250.000. Pajaknya menggunakan 11%. Maka langsung muncul subtotal dari 250.000 yaitu kuantitasnya 2 menjadi 500.000 beserta pajaknya menjadi 555.000. Maka kita bisa save. Setelah kita klik save, kita langsung kirim by email. Klik send by email ini yaitu untuk mengirim quotation via email dan klik button send ini untuk mengirimkan kepada supplier atas request for quotation yang kita buat. Maka setelah kita klik send by email, akan muncul tampilan seperti ini untuk dikirim via email dan kita klik send. Maka pembuatan request for quotation sudah selesai dan akan berlanjut ke tahap purchase order. Selanjutnya, untuk fitur purchase yang ketiga, yaitu terdapat purchase order. Purchase order dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli pada saat melakukan pembelian. Hal yang pertama, bagian purchasing lakukan adalah membuat purchase order, di mana purchase order ini didapat setelah menyelesaikan request for quotation dan juga telah mengklik confirm order. Maka statusnya telah berubah menjadi purchase order dan di sini juga sudah tampilannya menjadi purchase order dan untuk receive products di sini yaitu apabila bagian gudang telah menerima produk dan bisa mengklik receive produk yang ini. Maka di bagian referensi yang tadi kita buat, yaitu P00011, vendornya Anita Oliver, sudah berubah status menjadi purchase order dengan subtotal 545.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai fitur pada purchase. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.